Saya hamba Allah Abdullah. Sama berarti. Abdullah. Ya Abdullah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lebih tertarik dari seminar ini justru bukan tantangannya, tapi lebih pada bagaimana strategi menghadapi tantangan. Kalau tantangan kita mungkin bisa banyak dibaca dalam beberapa referensi. Cuman sekarang strategi menghadapi tantangan itu apa saja yang perlu kita kita siapkan, terutama dalam konteks kampus dan mahasiswa. Jadi lebih mungkin kalau dalam bahasa Arab ad-difa an ahli sunnah wal jamaah, lebih pada bagaimana difa kita terhadap ahli sunnah wal jamaah yang memang sudah dirawat dengan bagus di Indonesia, tapi sekarang diajak-ajak oleh beberapa kelompok yang memang kita mungkin harus menghadapi mereka dengan semua piranti keilmuan yang bisa mengcounter. Ada mungkin 3 pertanyaan yang akan disampaikan. Satu aja. Wahid bas. Ya. Wahid bas. Mohon pengertiannya. Ya. Mungkin satu pertanyaan untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Saya rasa, tapi mungkin artinya jawabannya itu mungkin jawabannya singkat nanti. Ada kan sudah saya sebutkan mulai tadi saya nyatat, jadi dihargai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sudah dipahami tadi, saya memang menangkap bahwa ada wasail, ada maqasid, ada mufaid. Dan ini memang yang harus kita bentengi. Pertama, bahwa dalam konsep di luar kita yang merupakan tantangan Islam adalah ada konsep tauhid uluhiyah, rububiyah. Dan ini kadang-kadang santri dan mahasiswa bahkan dalam skripsi kadang-kadang mereka memuat di situ. Bahkan dengan dasar-dasar argumentasi yang menggunakan Al-Quran hadis, menggunakan ketika rububiyah alhamdulillahirabbil alamin, ketika uluhiyah wa ilahukum ilahun wahid. Lah, apakah ini memang ada sinkron dengan ahli sunnah wal jamaah dengan Asy'ariyah? Apa perbedaan dan persamaan? Karena kalau saya belajar di pesantren tidak kenal di kitab Fathul Majid dan sebagainya ada tauhid uluhiyah rububiyah. Ini apa kira-kira perbedaan, persamaan, atau memang kita harus tidak menerimanya sama sekali? Karena ini sudah ada kata-kata tauhid, cuma ada pemisahan itu yang mungkin perlu kita kaji lebih mendalam. Oke. Yang kedua, bahwa kadang-kadang teman-teman kita, mahasiswa bahkan dosen, ada juga yang ketika ada penulisan skripsi itu ternyata referensi itu juga referensi yang tokoh-tokoh yang tidak dikenal di ahli sunnah wal jamaah. Jadi mohon di sini Bapak Dr. Wazi untuk menjelaskan nama-nama tokoh yang kiranya itu merupakan tantangan ahli sunnah wal jamaah dan persiapan apa saja, terutama karena tantangannya di persiapan ilmiah bagaimana, persiapan medianya bagaimana, persiapan dananya bagaimana, karena mereka punya dana yang besar untuk mensiarkan apa yang mereka yakini dengan konsep-konsep akidah mereka. Ini kita juga harus punya strategi yang baik. Terima kasih. Oke, lanjut penanya kedua mahasiswa. Ya, yang tidak pakai cokok yang terbedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdillah Ibni Putrawan dari Prodi PAI ingin menanyakan Buya. Kita sebagai seorang santri kan biasanya samina waqna pada guru kita, kepada kiai kita. Terkadang kiai kita itu juga mengikuti suatu politik di mana politiknya akan berujung kepada kemunafikan. Seperti itu ya.
Nah, terkadang politik ini seperti yang Buya katakan, meskipun bulat mesti ada yang tajam seperti itu Buya. Dan terkadang ulama-ulama yang diikuti ulama kita terkadang menunggangi politik atau politik yang ditunggangi, sehingga menjadi condong bahwasanya sebagai santri harus menjadi yang mana, karena banyak ulama yang sekarang digunakan untuk politik. Pertanyaannya saya, bagaimana ciri-ciri ulama yang bisa kita ikuti, bisa kita dengarkan dan bisa kita ikuti secara utuh ciri-cirinya Buya? Terima kasih Buya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang silakan. Yang mahasiswi nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas ilmunya yang luar biasa. Dan saya Muhammad Taufik, mahasiswa juga mahasiswa S3 Malaysia. Nah, dulu sempat di Al-Aqab, dan apa yang disebutkan Buya itu betul bahwa Ahlus Sunnah itu butuh tanding. Mengapa terjadi konflik di Timur Tengah seperti di Syria dan di Yaman itu karena tidak ada tanding Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan saya, bagaimana tanding itu ya? Strateginya bagaimana untuk di Indonesia? Karena sepertinya sudah terjadi polarisasi di Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan waktu bagi beliau, sekiranya ini hanya satu seksi, tapi sebelum beliau menanggapi pertanyaan-pertanyaan, saya mencoba untuk memaksa agar dari mahasiswi ada pertanyaan. Soalnya harus dipaksa, harus ada. Kalau tidak ada, harus ada. Sampai ada. Itu satu. Silakan. Satu aja. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gini dia. Kan di sini temanya tantangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang disampaikan Buya tadi katanya tantangannya itu dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita itu ragu apakah kita ini benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bagaimana? Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ansi. Ada 4 pertanyaan. Mungkin beliau sudah menangkap seluruh sisi pertanyaan itu. Dipersilakan. Hamba Allah, saya juga hamba Allah Pak ya. Strateginya gimana? Kan gitu. Yang sabar hamba Allah. Kita juga sedang memetakan strategi karena kita habis diporak-pondandakan. Maka strategi yang paling bagus, strategi yang diistikharahkan, bukan strategi yang cuma dipikir-pikirkan. Ijtihad, sebenarnya ijtihad itu kata Ibnu Arabi, Imam Syafi'i itu ijtihad, itu isinya wahyu, tapi wahyu ilhami. Karena yang boleh mengatakan halal haram itu cuma Rasul. Imam Syafi'i bukan Rasul. Maka dibungkuslah, diganti istilah wahyu itu menjadi ilham. Ilham diganti menjadi ijtihad. Ilham para sufi, ijtihad para usuli. Imam Syafi'i ketika menghadapi tantangan zaman itu, apakah dia buat strategi dulu atau bergerak dulu? Maka berbeda antara beliau dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah minal fuqaha, gerak dulu baru munculkan kaidah cuma di dalam pikiran, yang ada cuma furu'nya. Beda dengan Imam Syafi'i, harus kaidah dulu. Karena Pak hamba Allah ini seorang Syafi'i, pengennya ala Syafi'i. Kadang-kadang kita harus nyebrang mazhab, karena mazhab itu rahmat.
Bisa kita pinjam sistem Imam Abu Hanifah. Sekarang di antara teman-teman ini, mahasiswa-mahasiswi ini, zakat pakai beras dengan zakat pakai duit, lebih pilih mana? Tuh, apakah mereka menentang Allah dan Rasulnya? Kalau di fikih dari terima loh, di fikih Syafi'i, ya berasnya dibeli, ya sama tuh main-main namanya. Pak Kiai, Lora, saya beli beras. Nah, berasnya dibeli, terus saya zakat dengan beras. Ini kan gak efektif, menghabiskan waktu. Sekarang sudah 5 poin, masih begitu. Oke, menjaga tradisi boleh, tapi jangan dipukul rata. Di pesantren, di kampung-kampung, apa-apa, di kota nggak bisa. Orang time itu 1 menit itu nilainya besar, ya. Kalau harus cuma mau beli beras, jual, salam. Saya berzakat dengan beras, kelamaan. Sekarang itu lembaga zakat sudah minta restu kepada para ulama seluruh dunia. Bolehkah berzakat lewat pencet-pencet? Langsung senang ya dapat transferan ya. Dulu orang ditanya pilih makanan pokok atau dinar dirham, mereka pilih makanan, karena dulu duit belum tentu bisa laku karena barangnya nggak ada. Mereka pilih barang. Sekarang barangnya lebih diperlukan daripada dulu. Zaman saya makan berkat itu rebutan. Zaman sekarang berkat habis orang tahlilan nggak disentuh, malah ditaruh di jalan, ya. Gengsi mengambil atau nggak nafsu, nyampe di rumah cuma disimpan, nggak dimakan. Bener nggak? Beda sama zaman-zaman dulu. Berkat itu betul-betul dianggap berkah, habis didoain. Sekarang orang nggak percaya berkah, cuma jadi uruf tradisi. Jadi saya pulangkan kepada Bapak, karena Bapak sudah tahu jawabannya, ya. Mau ala Abu Hanifah, jalan aja dulu, ntar ketemu polanya. Atau mau buat pola dulu. Kalau ingin buat pola dulu, akses rohani kita harus mirip-mirip Imam Syafi'i, membaca sebelum terjadi. Ya, harus sanggup begitu. Di ekonomi orang berani loh. Ini kan ada ekonomi sini, ya. Contoh, 2030 diperkirakan bensin sudah nggak ada, maka orang semua beralih ke, ya, itu secara ilmu ekonomi. Dalam ilmu eskatologi nanti terjadi dukhon. Kalau terjadi dukhon, bolong itu ozon, maka hancurlah satelit. Orang nggak bisa lagi main handphone. Itu mobil-mobil karena pengaruh ozon, kena logam, rusak semua. Itu ilmu eskatologi. Ilmu apa lagi? Ilmu rohani, beda lagi. Beda pendekatan, beda pendapatan, ya. Tergantung mau yang mana, Pak. Dan saya tidak dalam rangka merumuskan, ya. Saya, siapalah kita cuma ngembangin, kita bagi-bagi. Bapak nanti coba lihat sendiri. Untuk Pamekasan cocoknya apa, ya. Di mana-mana kelompok yang jadi muskilah lil muslimin Wahabiyah. Itu diakui oleh Syekh Ahmad Karim, siapa namanya? Itu doktor di Al-Azhar. Dia menemukan semua mazhab dapat saya pertemukan kecuali satu mazhab la mazhabiyah, yaitu kelompok Wahabiyah. Itu udah masuk belum ke Pamekasan? Kayaknya nggak laku, ya. Tapi nggak masuk di dunia nyata, masuk lewat handphone. Ini kabar buruk. Aparatur negara kita seperti polisi, TNI pun kesusupan, kan nggak bisa diatur. Anggotanya itu nonton apa bisa diatur nggak? Mau tidur nyetel apa, bangun tidur nyetel apa, nggak bisa diatur. Jadi aparatur negara kita sudah mulai kesusupan itu. Dan saya menemukan di lapangan, mereka ada yang tidak senang sama kita, malah kemudian ingin mempermalukan kita. Di kampung saya sendiri,
Di kampung saya sendiri terjadi itu. Oh, jadi udah merasuk kemana-mana ini. Pemekasan insya Allah kiainya masih banyak ya. Semoga aman, tapi jangan merasa aman, ini bisa berubah cepat. Cara merubahnya nggak perlu pakai maulid, anti maulid, pakai politik selesai. Karena untuk menghancurkan aswaja kultural, tidak dengan menghancurkan kultur, masukkan virus baru, kecenderungan politik. Maka cara strateginya, ajarkan, dewasakan umat bahwa politik bukanlah agama. Ini kampanye saya dari kemarin-kemarin, dari tahun-tahun sebelumnya. Agama mencakup politik, tapi politik jangan diagamakan. Beda politik, bukan beda agama. Kita beda mazhab nih. Nih saya buka aja. Saya mazhab Syafi'i, tapi bagi saya sentuh dengan istri tidak membatalkan bagi saya, tapi saya tidak memfatwakan untuk orang lain. Itu udah beda loh Syafi'i kita. Dalam Syafi'iyah saya, doa kunut itu tidak mesti dibaca setiap subuh, boleh dia nggak dibaca. Tuh beda kan mantum dulu ya. Setelah saya belajar ke Syekh Taufik, beliau mengatakan kalau ketinggalan kunut dianjurkan sujud sahwi, ya sesuai yang di kitab. Tapi kembali lagi, itu kan tidak bagian dari rukun gitu. Syafi'inya sudah macam-macam. Terus antum tadi mengatakan kalau zakat fitrah lebih senang pakai masih Syafi'i atau udah nggak Syafi'i, dan itu rukun loh ya zakat. Kalau nyentuh suami istri itu nggak masuk bagian daripada hal-hal yang urgen. Yang urgen ini zakat, rukun keberapa ini? Dan kita merubah paradigma. Dulu tidak laku ini fatwa, tapi sekarang fatwa itu laku di mana-mana, diterima semua mazhab. Maka fatwa Abu Hanifah sudah menjadi fatwa mazhab Syafi'iyah. Orang sudah mulai minjem metodologis namanya. Ustadz ini menghancurkan mazhab kita nih. Bukan begitu. Imam Syafi'i dulu bermazhab apa? Maliki. Benar nggak? Terus beliau belajar kepada Muhammad bin Hasan Syaibani, Hanafiyah. Banyak kok mazhab yang Syafi'i. Kalau benar kita di manhajnya Syafi'i, kita akan belajar banyak manhaj. Nggak takut dengan mazhab orang lain. Setelah itu beliau belajar mazhab Ja'fariyah. Banyak yang dipelajari oleh Imam Syafi'i. Nyampe di Mesir beliau ketemu mazhab Laythi, Imam Laits bin Sa'ad, kawan Imam Malik. Inilah mazhab final Imam Syafi'i, dipengaruhi oleh Imam Laits. Nggak ketemu, cuma ketemu muridnya. Disebut mazhab al-wasati, mazhab yang menggabungkan antara ahlul ra'i, ahlul hadis. Jadi itu Laitsi. Jadi Imam Syafi'i udah gabung berapa mazhab tuh? Saya mau tanya, mendapatkan hadis di zaman kita dengan zaman Imam Syafi'i lebih mudah sekarang apa dulu? Kenapa kita nggak bisa jadi mujtahid? Takut ya antum ya, takut kualat ya, itu kan? Pak Rektor aja udah mulai geleng-geleng nih. Padahal semangat itu harus ada, walaupun kita nggak sampai-sampai jadi mujtahid. Semangat aja dulu. Pertanyaan nyambung dengan adinda mahasiswa tadi yang nggak pakai kopiah ya. Itu kan bahasa Pak Dokter ini, Dokter Ismail. Gimana pertanyaan tadi? Kita punya kiainya berpolitik, boleh nggak kita kritik? Jangankan kiai, imam aja boleh dikritik. Imam mazhab boleh dikritik. Jangankan imam mazhab, sahabat aja boleh dikritik. Makanya ada orang kritik Utsman ketika beliau memberanmuskan mushaf selain mushaf yang beliau tulis. Itu ada yang kritik, di kitab ada. Ibnu Mas'ud kritik Utsman, biasa. Cuma kan kita selalu ngomong siapalah kita ya. Ya kalau ngomong begitu terus ya nggak bakal ada kemajuan. Islam kita stagnan terus di sini. Saya mau tanya lagi sama antum, masalah kita sekarang udah tahu belum orang dulu? Imam Syafi'i, Abu Hanifah udah ngerti belum kalau nanti ada kampus begini? Ya asik-asik kuliah offline, tahu-tahu jadi online.
Gimana? Kalau zaman itu ittisal sanad, nyambung sanad mesti ketemu muka, benar nggak? Sekarang ketemu apa ini? Kan nggak jelas ini. Tapi sekarang sudah menjadi biasa, benar nggak? Awal-awal dulu kayaknya handphone ini mau kita patahin aja ya. Susah amat kok, kita yang gaptek, handphone yang disalahkan. Itu mohon maaf nih, kalau imam-imam dulu hidup sekarang dia juga ngelihat ini apa ini? Ini apa nih? Terus Imam Syafi'i kalau nyebutin hadis pakai haddatsana an fulan, kita cukup buka Syamilah, no hadisnya. Kaget nanti para imam itu. Kayak orang nggak pernah ketemu gadget terus kasih gadget, gaptek. Tapi kalau Imam Syafi'i hidup seperti kita zaman sekarang, maka beliau pun akan menerima ini. Bahkan mungkin fatwanya lebih canggih daripada fatwa para kiai. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau beliau dipinjam sebentar ke sini jadi norak. Cuma kalau beliau lahir di zaman sekarang akan buat mazhab baru. Saya yakin 100%. Saya mau tanya lagi, saya ulang. Imam Syafi'i, Abu Hanifah ngerti nggak persoalan kita hari ini? Berarti kita harus merumuskan masalah kita sendiri. Nggak bisa dicari di kitab. Coba cari hukum transfer zakat fitrah, ada nggak? Ada nggak di kitab? Berarti kaidah qawaid fikih mesti ditambah. Saya ngajarin antum genit dikit ya. Ini salah satu strategi Pak ya. Saya ngomong praktis aja. Bahwa di zaman ini persoalan lebih rumit dari zaman terdahulu. Maka jangan malu untuk masuk ke bab fatwa. Tapi karena kita ini nggak sanggup, kita bareng-bareng berfatwa. Ulama kita sudah buat misalnya Lajnatul Ifta, komisi fatwa. Itu kan karena kita nggak bisa fatwa sendiri, bareng-bareng. Sekarang kalau saya fatwa nih, saya sebagai seorang usuli misalnya, nanti orang ekonom bilang, Ustaz itu salah, kami nggak bermaksud begitu. Dulu dalam usul ada kaidah al-ismu huwal musamma. Ini satu mazhab. Nama itu, itulah yang dinamakan. Kalau begitu sambal setan haram dong. Namanya setan. Hotdog. Apa arti hotdog? Haram dong. Hot sama dog. Atau kecuali antum memfatwakan halal makan guguk. Ya. Bakso kalau di Cina pakai babi, pakai kodok. Wow, enak sekali. Coba bakso nyampe di Pamekasan pakai apa? Daging apa? Sapi, terus ayam, daging cicak juga. Namanya sama, tapi barangnya berbeda. Berarti pakai mazhab kedua, al-ismu ghairul musamma. Kata Imam Syafi'i, siapa yang ngomong al-ismu wal musamma, oh ismu ghairul musamma, fala tuqbal syahadatu. Tidak diterima syahadatnya. Kalam Imam Syafi'i ini tidak relevan untuk zaman ini, karena beliau tidak bermaksud seperti yang kita maksud. Istilahnya sama, relevan untuk zaman itu. Kita sekarang harus merumuskan sendiri. Berarti yang cocok al-ismu ghairul musamma. Padahal tadi kata Imam Syafi'i yang ngomong begini ahlul bid'ah. Dulu yang ngomong begitu kelompok Qadariyah yang tidak percaya takdir. Itu kelompok dulu yang ngomong begitu. Oke, gimana? Jadi batal nggak mazhab antum? Atau tambah kuat? Tambah kuat seharusnya. Ambil yang lama, jaga, lalu kembangkan di zaman ini. Ya, ada istilahnya ya. Al-hifzu al-muhafazatu ala al-qadim aslah. Terus wal akhzu bil jadid. Itu penjelasannya barisan itu. Dulu yang ngomong begini Gus Dur dianggap sesat se-Indonesia. Tapi saya pikir-pikir, ini orang di atas rata-rata cerdasnya. Dia memikirkan sebelum itu terjadi. Jadi otak dia itu sudah nyampe di zaman sebelum kita nyampe. Orang-orang begitu kalau nggak wali Allah nggak mungkin. Ya,
walaupun kata orang wali setan, kalau bagi saya waliullah ya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi Tadi yang perlu ditambahkan dari mengenai rububiyah dan uluhiyah. ya sama, istilah uluhiyah rububiyah ada di kitab, cuma di Fathul Majid nggak ketemu ya. Kalau mau ketemu ada di kitab Sirajut Thalibin karya Kiai Ihsan Jampes. Juga ada di Al-Fiqhul Akbar yang disyarah oleh Al-Imam Mulali Al-Qari. Kita Ahlussunnah semua. Cuma mereka tidak bermaksud seperti yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan tauhid yang diterima tauhid uluhiyah. Rububiyah nggak diterima, nggak cukup. Rububiyah itu meyakini bahwa pencipta hanya Allah, uluhiyah hanya menyembah Allah. Bagi Wahabi, tawassul itu menyembah. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah tapi dia masih tawassul, berarti dia belum uluhiyah. Versi siapa? Wahabi. Bagi kita itu satu paket. Maka saya tanya malam tadi ya, di mana tuh nama tempatnya? Pamekasan Utara sih. Bapak-bapak yang tawassul ini nyembah Rasul atau nyembah Allah? Semuanya sepakat nyembah. Nggak ada yang nyembah, nggak ada yang nyembah yang ditawasulin, nggak ada. Kita tawasul karena cinta, bukan karena kita menyembah mereka. Jadi mereka punya definisi sendiri, Pak. Bagi dia al-ismu huwa al-musamma. Jadi dia buat definisi sendiri, dia haram-haramkan sendiri. Saya ini bukan orang NU, Pak. Ini saya kasih tahu ya. Di NU ada satu jargon, Islam Nusantara. Di kampung saya itu orang benci semua dengan NU, plus dengan, kecuali beberapa kelompok, plus dengan jargon Islam Nusantara. Dalam sebuah ceramah di Pekanbaru dan di Sumatera Barat ya, Pekanbaru di Riau, ada orang nanya, Ustaz, itu Islam Nusantara itu sesat. Kebetulan ada pengurus cabang wilayah NU di situ. Tunggu Pak penanya, kita konfirmasi dulu kepada orang NU, maksud Islam Nusantara apa? Lalu dijawablah masih Pak Kiai ini, Islam Nusantara adalah akidah Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah bermazhab fikih dan bertasawuf. Saya tanya lagi, Bapak definisi Islam Nusantaranya apa? Islam Nusantara itu sholat pakai bahasa Pamekasan, sholat pakai bahasa Madura, bahasa Jawa. Saya tanya lagi, itu definisi Bapak dapat dari WA atau dari ADART NU? Dari WA. Jadi wajar, akhirnya buat definisi sendiri, batalkan sendiri, unlike sendiri, sama dengan Ustadz pengen terkenal, pengen viral, videoin diri sendiri, posting sendiri, tonton sendiri, komen sendiri, Masya Allah, Tabarakallah. Sama dengan itu ya. Paham maksud saya ya? Paham sekali sama 2 kali. Jadi uluhiyah rububiyah ini beda kelompok, beda istilah. Saya juga punya istilah uluhiyah rububiyah. Uluhiyah itu Allah mengesahkan dirinya dengan ahadnya dalam zatnya sendiri. Berarti Allah sendiri, kita nggak ada. Itu ahadiyah uluhiyah. Ada yang kedua, rububiyah. Rububiyah itu Allah mengesahkan dirinya dengan menggerakkan lidah-lidah makhluknya, menggerakkan ruhani makhluknya, hanya menyembah dirinya. Kalau enggak Allah gerakkan, kita enggak bisa menyembah. Laulaka anta ma tadaina. Kalau bukan karena engkau ya Allah, kata sahabat di depan Nabi, kami tidak dapat petunjuk dari Allah. Wala sallaina, kami tidak akan mampu sholat. Jadi sholat itu makom rububiyah. Tapi ini bukan pembahasan akidah ahli kalam, ini akidah ahli tasawuf. Di akidah ahli tasawuf orang boleh buat istilah banyak-banyak, yang penting sudah merasakan. Kalau belum merasakan jangan buat-buat sendiri, ikut taklid aja ya. Jadi kita ini kalau sujud, ruku, itu namanya makom rububiyah. Beda nggak dengan tadi salafi? Wahabi beda nggak? Beda, sama istilahnya tapi beda maksudnya.
Ini baru contoh ya, selamat pusing ya. Ada lagi? Cukup? Berikutnya bagaimana tanzim aswaja ini? Tanzim aswaja. Pertama, ridho kalau kita harus berbeda. Ini satu, harus ridho. Jangan sok jadi heroik mau nyatu-nyatuin orang. Yang kedua, islah antar pergerakan dan golongan. Ini ngomong doang yang susah nih. Saya lagi menjalani itu dan saya diserang oleh kedua kelompok itu. Kita islah nih antara pencinta Habib A dan Habib B, kita diserang balik. Tapi saya nggak ada urusan, kita jalan terus. Kita hidup bukan karena mereka puji, kita juga nggak akan mati kalau mereka caci. Ya. Aduh, Allahu Akbar ya. Yang tepuk tangan bingung, mau Allahu Akbar bingung sama tepuk tangan. Yang ketiga, ini yang berat, yang dapat menyelesaikan masalah akhir zaman itu cuma satu imam, dan itu diakui oleh semua agama, mau agama Buddha, Hindu, Kristen, Yahudi, apalagi Islam. Mereka menyebutnya juru selamat, Mesiah. Kita menyebutnya Al-Mahdi. Kenapa Al-Mahdi bisa menyatukan? Karena dia pewaris mutlak zahiran wa batinan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya pewaris mutlak yang dapat menyatukan umat. Sedangkan di luar itu, kita ini kan gak mutlak, cuma mewarisi baca kitab. Nabi gak baca kitab yang begitu, Pak. Nabi bacaannya kitab Alam Jabarut, kita Alam Carut Marut. Makanya kita baca kitab tambah carut marut umat. Tunggulah, sabar. Lalu gimana? Persiapkan diri menjadi yang pantas mengikuti Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi itu kata Nabi, nasabnya nasabku. Berarti jangan jauh-jauh dari zuriat Rasulullah. Masalahnya zuriat Rasulullah beda politik. Satu 01, satu lagi 02. Ini sebenarnya sindiran. Sindiran apa? Bahwa sunnatullah hatta zuriat Nabi pasti berbeda. Apalagi cuma zuriat Syekhana Khalil, zuriat di sini kalau apa? Syekh Abdul Hamid ya. Pasti beda. Padahal bau badannya sama, ya kan, bau oroknya sama. Tapi pasti beda karena yang masuk di sini beda. Itu akan berbeda. Siap nggak dengan berbeda itu? Ya, orang yang nggak siap berarti nggak ridho, batal dia baca raditu billahi robba. Masih ingat Allah mengatakan, walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan kamu satu umat. Oleh karena itu, tanzimnya tadi udah 3 ya. Akidah Asy'ari, tanzim akidah nih. Biar yakin gimana nih? Berguru bersanad. Nanti kamu yakin. Jangan cuma pakai YouTube atau ngaji lewat jalan jauh. Jangan, harus bersanad. Pastikan sanad kita nyambung. Ya. Jadi yang pertama apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua bermazhab fikih. Yang ketiga bertasawuf. Tasawuf ini terbagi 2, Pak. Ada tasawuf wirid-wiridan, ijazah-ijazahan, qabil tu nihahaha. Amin tuh. Ada yang mau tuh ya? Tinggal antum datang ke rumahnya melamar. OTW. Terus yang kedua ada thariqah, bukan thariqah wirid tapi thariqah warid. Warid itu turunnya ke dalam ruh. Ruh baru menyampaikan ke dalam kolbu. Maka thariqat ini thariqat ruh. Kajiannya lebih banyak daripada talqinnya. Ngaji ma'rifatnya lebih luas daripada wiridannya. Ini pencirian di akhir zaman. Orangnya karena dia ahlur ruh, maka dia ahlur rahmah. Dia pasti ahli kasih sayang. Orangnya tidak pendendam. Orangnya sayang kepada semua makhluk.
Bahkan saking sayangnya Allah izinkan nanti mereka berbicara dengan pohon ketika nanti Dajjal keluar. Saking sayang kepada makhluk. Ini baru bicara sama kolbu orang aja belum bisa. Ya, berbicara dengan kolbu pasangan aja belum bisa. Gimana mau bicara sama pohon? Nanti pohonnya bilang, wahai muslim, di sini ada Yahudi, huna haduwullah. Kita nggak dengar. Yang kita lihat pohonnya berdiri aja. Hanya orang-orang yang ahli kasih sayang ini yang Allah nanti pilih. Maka kalau di kolbu ada kebencian, antum terpinggirkan walaupun akidahnya Asy'ari, bermazhab Syafi'i, bertorikot 1000 torikot mu'tabarah. Ya. Siap jadi ahlur rahman, ahlur rahim, ahlur ruh yang menjadi agen kasih sayang. Ya, inilah yang dibawa dulu oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, tapi dengan gaya beliau. Nah, sekarang kan sudah agak tanzimiyah dikit Pak. Yang ngomong sudah agak rapi dikit kan. Kalau dulu ngomongnya ala beliau. Sengaja itu menggelindingkan bola namanya, main biliar. Tembak ini kenanya apa? Itulah canggihnya mereka para wali-wali Allah. Barangkali sampai di situ dulu. Ya, udah jam 10, saya belum mandi wajib ini. Ya, baik.